Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kami. Baik, di sini kita masih dalam video pembelajaran bidang studi matematika. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, adapun kompetensi dasar pada pertemuan kita kali ini adalah dan indikator dalam pembelajaran kita kali ini adalah serta tujuan pembelajaran kita kali ini adalah baik. Itu tadi kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas materi tentang pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas program linier ya. Dengan materi prasyarat. Jadi kita harus menguasai dulu yang namanya sistem persamaan dan pertidaksamaan linier ya. Di sini ada tanda ya. Kalau yang ini seperti biasa, ini adalah tanda sama dengan. Ya, ini tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini digunakan untuk sistem persamaan. Sedangkan pertidaksamaan ada 4 tanda yang harus kita bedakan. Yang pertama ini adalah tanda lebih kecil. Ya, ini tanda lebih kecil. Kemudian yang ini adalah tanda lebih besar. Tanda lebih besar. Nah, kemudian yang ini ada tanda lebih kecil. Ya, ini lebih kecil. Lebih kecil. Kemudian ada tanda ini lebih kecil sama dengan. Ya, lebih kecil sama dengan. Kemudian tanda yang ini adalah lebih besar sama dengan. Lebih besar sama dengan. Ya. Berarti di sini kita membedakan tanda-tandanya ya. Yang ini lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu dia tadi tanda pada pertidaksamaan linier. Baik, selanjutnya kita akan membahas contohnya. Contoh yang pertama di sini gambarkan daerah penyelesaian dari A X lebih kecil 3 ya, X lebih kecil 3. Maka kita gambarkan koordinat kartesius seperti ini ya. Ini sumbu X, kemudian yang ini adalah sumbu Y. Kemudian titik pertemuannya adalah 0. Berarti di sini 1 2 3 4. Untuk sumbu Y juga begitu. 1 2 3 4. Selanjutnya kita lihat. Di sini X lebih kecil 3. Kita cari pada sumbu X 3. Ya, ini 1 2 3. Berarti di sini ya, karena dia X, maka kita cari di sumbu X 3. Tandanya lebih kecil, berarti kita tariklah garis putus-putus di 3 ini. Garis putus-putus. Ya. Setelah kita tarik garis putus-putus, kita lihat di sini yang diminta adalah lebih kecil. Kita lihat lagi 3 di sini. Kalau 3 semakin ke kiri, itu bilangannya akan semakin kecil. 2, 1, 0. Nanti di sini ada negatif 1, negatif 2, dan seterusnya.
Kalau sumbu X makin ke kanan, maka akan semakin besar. 4, nanti di sini ada 5, 6, 7, dan seterusnya. Karena yang diminta adalah tanda lebih kecil, ya, tanda lebih kecil, maka kita buat daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bersih, ya. Ini tadi dia lebih kecil, maka ini adalah daerah penyelesaian. Maka yang sebelah sini kita arsir. Maka yang jadi daerah penyelesaiannya adalah yang daerah yang bersih ini. Ya, itu dia contoh yang pertama. Untuk bagian B, kita lakukan hal yang serupa. Kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Tapi yang di sini yang ditanya adalah di sumbu Y. Berarti yang ini ya. Kita cari 4. 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Ya. Kemudian kita lihat tanda. Tanda di situ adalah lebih besar sama dengan. Karena tandanya tadi lebih besar sama dengan, maka garis yang ini kan tadi putus-putus. Maka garis untuk contoh yang ini kita buat garis lurus, dia tidak ada putus-putus pas di 4 ini. Ya, seperti itu. Maka kita lihat lagi di sumbu Y. Semakin ke atas nih 5, 6, 7 dan seterusnya itu akan semakin besar. Ya, semakin ke bawah 3, 2, 1, 0 ini akan semakin kecil. Ya, yang diminta di sini adalah lebih besar sama dengan, berarti kita biarkan daerah yang bersih itu adalah daerah penyelesaian, diminta adalah lebih besar. Maka yang lebih besar adalah ke atas ini, daerah penyelesaian. Maka yang ini kita arsir ke bawah. Ya, ini dia daerah penyelesaian. Baik, untuk contoh yang kedua, gambarkan daerah penyelesaian dari 3x tambah 4y lebih besar sama dengan 12. Ya, berarti di sini kita sudah menggunakan pertidaksamaan dua variabel, variabel x dan variabel y. Jadi yang pertama kita misalkan, ya, kita ambil dulu persamaannya 3x tambah 4y itu sama dengan 12. Yang pertama kita misalkan x sama dengan 0. Ya, x sama dengan 0. Jadi kita anggap aja ini 0. Ya, kita anggap aja ini 0. Maka 0 tambah 4y itu sama dengan 12. Maka y sama dengan ini ya, 12 dibagi 4. Y sama dengan 3. Maka kita dapatkan titiknya adalah 0,3. Hal serupa kita lakukan untuk Y. Jadi kita misalkan Y sama dengan 0, maka ya kita anggap Y-nya 0, maka 3x tambah 0 sama dengan 12, maka x sama dengan ini ya, 12 dibagi 3, x sama dengan 4. Maka kita dapat koordinatnya x dulu ya, 4,0. Selanjutnya kita gambarkan koordinat kartesiusnya ya, seperti ini. Jadi kita lihat dulu di sini ada titiknya adalah 0,3 ya. Berarti x-nya 0, y-nya adalah 3. Selanjutnya kita tentukan titiknya nih. X-nya 0, y-nya 3. Berarti dia di sini. Ya.
Kemudian ada titik X-nya 4, Y-nya 0. X-nya 4, Y-nya 0, berarti dia di sini. Ya, berarti di sini. Maka kita tariklah garis, ya. Di sini tadi pertidaksamaannya lebih besar sama dengan. Berarti dia garis lurus bukan garis putus-putus. Ya, kita buat garis. Kita tarik garis melalui 03 dan 40. Ya. Selanjutnya kita tentukan nih lebih besar sama dengan. Jadi kita biarkan daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih. Karena dia lebih besar, maka lebih besar kan, berarti dia ke atas ya, yang bersih. Daerah penyelesaiannya di atas, daerah penyelesaiannya, maka yang kita arsir adalah yang ke bawah. Ya, seperti ini. Bawah. Maka inilah dia daerah penyelesaiannya. Selanjutnya di contoh yang ketiga, gambarkan daerah penyelesaian dari 2x tambah 5y lebih kecil 10 dan 4x tambah 3y lebih kecil 12. Berarti di sini ada dua garis yang mau kita gambarkan, ya. Jadi sama seperti contoh yang kedua tadi. Untuk yang pertama ini dulu, ya. 2x tambah 5y itu sama dengan 10. Jadi kita misalkan x sama dengan 0, maka ini 0 ya. Maka yang tinggal itu adalah 5y sama dengan 10. Berarti y sama dengan 10 per 5, y sama dengan 2. Maka koordinatnya adalah 0,2. Ya, lakukan hal serupa untuk yang y. Y sama dengan 0, maka kita anggap ini 0. 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 per 2, x sama dengan 5. Ya, begitu juga untuk garis yang kedua, 4x tambah 3y sama dengan 12. Jadi kita misalkan x sama dengan 0, kita anggap ini 0, maka 3y sama dengan 12, y sama dengan 12 per 3, y sama dengan 4. Koordinatnya adalah 0,4. Begitu juga untuk yang y. Y sama dengan 0, maka kita anggap ini 0. Yang tinggal itu adalah 4x sama dengan 12, maka x sama dengan 12 per 4, x sama dengan 3, maka kita dapatkan koordinatnya adalah 3,0. Ya, yang ini tadi 5,0. Oke, selanjutnya kita akan gambarkan koordinat kartesiusnya. Ini dia koordinat kartesiusnya. Maka kita tentukan yang pertama adalah titik 0,2. 0,2 itu berarti di sini. Kemudian ini udah ya. Kemudian 5,0. 5,0 itu adalah di sini. Sekarang kita lihat pertidaksamaannya. Ya, pertidaksamaannya adalah ada tanda sama dengannya, berarti garisnya adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik ini. Kemudian lebih kecil berarti adalah ke bawah, jadi kita biarkan yang di bawah ini daerah bersih sebagai daerah penyelesaiannya, maka yang atas kita arsir. Ya, kita arsir yang di atas.
Kemudian kita lakukan hal serupa untuk garis yang kedua ya. 0,4 itu ada di sini. Kemudian 3,0 ada di sini. Kita tarik garis yang menghubungkan keduanya. Di sini juga tadi tandanya adalah lebih kecil, maka kita biarkan yang lebih kecil daerah bersih di bawah sebagai daerah penyelesaian. Maka yang ke atas ini kita arsir lagi. Ya, yang di atas kita arsir. Maka yang bersih ini adalah daerah penyelesaian. Mungkin itu saja contoh untuk pertemuan kita kali ini ya. Semoga kalian dapat paham dan mengerti. Baik, itu tadi penjelasan dan pembahasan materi pada pertemuan kita ya, yang Bapak harapkan kalian dapat paham dan mengerti dari pembahasan materi kita kali ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, marilah kita kembali berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.